Tentara Nasional Republik Indonesia berada di bawah Presiden. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. Ya. Halo Terbiters, kita berada di Berani Tanya, bukan cari ribut apalagi sok jago, tapi memang harus ada hal yang ditanyakan sehingga segala sesuatu yang mungkin belum jelas menjadi makin jelas. Kali ini saya kedatangan tamu luar biasa. Hari ini adalah Profesor, insya Allah Profesor Margarito Kamis, Dr. Margarito Kamis. Beliau aktif di berbagai bidang saya kira, terutama di hukum tata negara. Beliau ahli di hukum tata negara. Saat ini juga beliau masih mengajar di Hairun Ternate. Ya, Universitas Hairun Ternate. Sama di UKI, S3 UKI ya. S3 UKI di Jakarta. Nah, banyak hal yang sebenarnya kita bisa tanyakan terhadap Prof. Saya panggil Prof sajalah biar lebih familiar. Dan ini jadi satu doa, Prof. Insya Allah. Insya Allah. Belakangan ini ada hal yang ramai dibicarakan oleh masyarakat, terutama posisi Polri, dan kemarin juga sebenarnya kalau dari penegasan Kapolri kan katanya menolak tentang polisi yang istilahnya ada di bawah kementerian gitu. Saya pengen tanya kira-kira posisi atau mungkin apa pendapat. Saya sebenarnya tidak mau bicara soal itu gitu ya. Inilah Margarito. Kalau saya tahu itu tadi topik karena memang saya sudah berkali-kali diburu soal ini gitu, dan saya nggak mau. Saya nomor satu, kenapa saya nggak mau, karena ya sekarang faktanya kan polisi seperti sekarang ini ya, secara organisasi kan seperti sekarang, lalu undang-undang belum juga dibikin, ngapain dibicarain? Artinya kondisi ngapain dibicarain tuh? Enggak, paling tidak ini memberi pandangan masyarakat sudah jalan, posisinya seperti apa? Sudah jalan gitu. Saya ini bukan orang politik. Kalau Anda bicara tata negara, Anda based on konstitusi. Based on pasal 30 ayat 3 dan ayat 4. Apa tuh, Bro? Tentara Nasional Republik Indonesia berada di bawah Presiden. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. Ya. Sama dua-dua. Kalau sekarang ada apa? Lalu kalau orang bolak-balik bicara mengenai TAP MPR nomor 7 tahun 2000 gitu ya. Anda tahu nggak? TAP MPR nomor 1 tahun 2003 pasal 4 menyatakan bahwa satu diantaranya ya, TAP yang sudah dipenuhi, sudah dilaksanakan, itu tidak lagi berlaku dengan sendirinya. Karena itu kalau menyodorkan TAP MPR nomor 7 tahun 2000 itu tidak valid. Acuannya tetap harusnya undang-undang dulu. Undang-undang dasar. Oh. Satu, Undang-Undang Dasar pasal 30 dan 30 ayat 3 dan pasal 30 ayat 4. Yang kedua, TAP MPR nomor 7 yang dijadikan rujukan itu tidak lagi berlaku. Dinyatakan oleh apa tidak berlakunya itu? Oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003 tentang peninjauan kembali TAP MPRS dan TAP MPR. Jadi TAP MPR 7 2000 itu tidak bisa lagi dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum. Why? Karena sudah berakhir. Di mana dinyatakan berakhir? Dinyatakan di dalam pasal 4 TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Jadi di situ problemnya. Karena itu saya belum mau bicara. Dari fondasi ini sih. Nah, Anda lihat ini. Dan Anda jangan lupa ya, orang pertama barangkali waktu kasus Sambo itu yang tafsir agar dipikirkan satu kementerian yang mengurus keamanan, politik keamanan. Anda lihat ya dari segi konstitusi ya. Kementerian Pertahanan itu mendefinisikan politik pertahanan. Ya, TNI tidak mendefinisikan politik pertahanan. Yang mendefinisikan, yang bertanggung jawab terhadap politik pertahanan itu Menteri Pertahanan. Sekarang saya tanya sama Anda, siapa yang merumuskan politik keamanan? Ya harusnya lembaga legislatifnya. Siapa yang bertanggung? Kalau begitu kenapa ada Kementerian Pertahanan? Harusnya seperti apa, Bro? Begitu itu. Jadi di situ itu, makanya saya bilang mendingan dibereskan dulu fondasi, cara berpikir dari segi konstitusi dibereskan dulu, baru keluar. Nggak gerasa gerusuk.
Kalau sekarang ada lembaga bentukan atau setidak-tidaknya dibentuk oleh Presiden tentang reformasi Polri itu arahnya kemana, Prof? Nggak tahu saya, tanya Presiden. Kalau dari kacamata pengamat kira-kira, Nggak, itu kan- apakah memang ingin memecah polisi supaya Nggak tahu. tidak menimbulkan Nggak tahu. kecemburuan? Nggak tahu. Kalau Anda bicara bernegara, Anda jangan bicara cemburu dan tidak cemburu, suka dan tidak suka. Kalau Anda bicara mengenai republik, Anda bicara negara Indonesia yang berbentuk republik, maka based on law, based on constitution, no other that. Kalau tadi ada pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 yang menyebutkan tentang pertahanan, tentang polisi, tentang TNI terutama. TNI ini kan di bawah 30 kementerian. ayat 3 dan ayat 4. Ya, oke. 30 ayat 3 itu bicara mengenai Tentara Nasional Republik Ya. Indonesia, dan ayat 4 itu bicara mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. TNI bicara mengenai pertahanan, kepolisian bicara salah satu di antaranya keamanan. Di dua ini. TNI ini kan 3 matra berada di bawah kementerian. Sementara Anda tidak bisa polisi satu gitu, Anda mau bilang gitu. Ini karena ada 3, ini cuma 1. Ya. Oh, jadi oke, kalau begitu dia di sana. Ya. Dan dia sendiri-sendiri aja gitu. ini justru- Kira-kira begitu cara berpikir gitu ya. Bukan, maksud saya ini kan kacamata awam melihatnya seperti itu. Oke. Iya. Sudah, itu bukan kacamata apa kan yang paling dari segi sebagai orang yang belajar ilmu tafsir gitu ya. Kalimat itu dinisbatkan kepada siapa yang pengucap. Jadi kalau Anda bilang orang ya Anda yang ucap, ya udah Anda merujuk sana sini itu soal lain. Sebagai orang yang belajar ilmu tafsir, kalimat yang diucapkan oleh seseorang, kalimat itu merujuk pada orang itu. Makna kalimat itu merujuk pada orang itu. Anda bicara konstitusi, Anda tidak bicara teknikal. Ya. Apa bedanya kalau misalnya pakai cara berpikir Anda begitu? Oke, TNI AL urus sendiri karena di atasnya ada panglima. Ya. Panglima menjadi integrator. Ya. Tidak ke Menteri Pertahanan kan? Ya. Tapi Tapi secara patahkan dari sudut situ. Jadi ini TNI AL kan ada kasalnya. Ya. TNI AD ada kasatnya. TNI AU ada Kasaunya. ada kasaunya. Ya. Di atas itu ada panglima. betul. Nah, jadi Tapi secara kalau pakai cara berpikir itu kan gampang sekali kita patahkan tuh. iya, tapi secara anggaran orang selalu berpikir soal anggaran. Nah ini, aduh. Iya, Apa ya? ini selalu yang dibicarakan. Jadi ketika orang sudah bicara kelembagaan, maka tahap berikutnya adalah bicara soal dalam tanda petik pembagian kue, kira-kira seperti itu. Jadi semuanya itu ditentukan oleh Kementerian Kalau itu Pertahanan. sih sebaiknya Anda jangan bicara itu deh. Oke, kalau begitu Kecuali kalau Anda mau tersudut. Kalau Anda mau tersudut ya silakan bicara itu. Oke, ini sekedar ini aja, sekedar apakah intermezzo ataukah ini Oke. disclaimer atau apapun. Tapi ketika kita bicara polisi mau tidak mau atau mungkin kelembagaan polisi saat ini sedang ramai gitu. Maksud saya ketika presiden mempunyai arah. Tapi kan ini pada akhirnya kembali lagi pada presiden. Ya, betul. Mau apa Pak Presiden? Betul. Jadi tergantung Pak Presiden. Anda boleh bicara macam-macam, and the end presiden. Tergantung presiden. Presiden mau apa? Begitu itu gitu. Bisa saja presiden memikirkan dengan segala argumentasinya, mungkin tetap seperti sekarang, mungkin juga berbeda, kita nggak tahu juga cara berpikir Pak Presiden, kita belum tahu. Makanya tadi saya bilang ini kan menjadi sangat spekulatif oleh karena kalau undang-undangnya udah ada, Betul. RUU-nya udah ada, itu baru satu. Yang kedua, kalau saya bisa saran, ini mesti cara berpikir konstitusi ini mesti dikonsolidasikan secara komprehensif agar keluarnya kokoh. Seberapa Kayak tadi itu. Begitu bicara dua pasal 30 ayat 3 dan 30 ayat 4, goyang orang. ya. Begitu ada seorang pasal TAP MPR nomor 7 tahun 2000 itu di challenge, goyang. Oke. Jadi tidak terkonsolidir cara berpikirnya. Ya.
Karena kemarin sudah terlanjur di rapat dengar pendapat ya, Prof. Kira-kira dari kacamata seorang pakar hukum tata negara, peran DPR seperti apa? Sebesar apa ini? Karena kemarin kan seakan-akan sudah mendeklar bahwa dalam Kapolri tidak mau. Kapolri tidak mau. Sebaiknya jangan bicara itu. Tunggu saja Presiden mau apa. Ya, sebaiknya jangan bicara itu. Sebaiknya jangan bicara itu. Kecuali kalau Anda bicara orang politik gitu ya. Kalau saya, kalau mau menolong polisi, menolong Anda, sebaiknya itu tidak jadi tema. Tidak jadi isu dalam diskusi ini. Yang bisa saya katakan adalah dari segi konstitusi, pembentukan undang-undang itu dilakukan bersama antara DPR dan Presiden. Ya. Satu di antara dua unsur konstitusi ini tidak setuju, tidak akan jadi undang-undang. Betul. Kalau dari segi konstitusi gitu ya, mau bicara apapun kan tidak berubah apa-apa hari ini. Keadaan tidak berubah, keadaan hukum tidak berubah. Ya, betul. Hari ini keadaan hukum nggak berubah. Anda mau mengatakan bahwa Presiden harus mengikatkan diri pada putusan paripurna? Tidak pasti. Anda mau bilang begitu? Anda mau mengatakan bahwa negara ini supremasi parlemen? Apa begitu? Tentu saja enggak kan? Makanya mendingan jangan. Tunggu Presiden saja gitu. Tunggu Presiden aja ya. Atau dibicarakan dulu baik-baik, komprehensif, baru keluar. Mohon maaf, ini sepertinya Prof ini kok arahnya paradigmanya jadi positivis ya, bukan kritis lagi. Oh, enggak, jangan salah. Anda mau nggak? Kalau Anda diam-diam saya tampar, misalnya. Nggak bisa Ya, kan? betul. Mengapa? Karena by law. By law. Orang semua boleh bilang salah, tapi kalau hukum bilang tidak salah, Anda tidak bisa bilang orang itu salah. Apa Anda mau kalau Anda ini dinyatakan salah, karena orang teriak-teriak keluar bilang salah, dan Anda salah? Itu cara pandang positif. Oke. Mau Anda? Anda tidak bersalah, tapi orang diteriakin salah, dan Anda harus salah. Ataukah harus dinyatakan dalam pengadilan? Harus by law. Salah itu harus diukur. Apakah orang ini melanggar undang-undang? Atau tidak? Kan hanya dengan cara itu kita memperoleh kepastian dan peradaban menjadi peradaban berkembang. Dan itulah yang dipraktekkan sejak zaman Nebukadnezar dari Babilonia. Sudah begitu, sudah by law. Ada boleh senang, boleh tidak. Tapi begitu kenyataannya. Kecuali kalau Anda mau negara ini dikuasai oleh mayoritas. Jadi yang paling banyak teriak, dia yang benar. Apa Anda mau itu? Oke. Justru kalau Anda bicara cek dari segi peradaban hukum, peradaban politik dan segala macam, supaya tidak terjadi tirani kayak begitu, kita pakai law. Sebagai panglima ya, Prof. Oh iya. Ya, tetap harus apapun ya. Jadi, Oh iya. Anda tahu Sayyidina Ali waktu kehilangan baju besinya dan dia melihat baju besinya itu dipegang oleh salah satu Yahudi, sebagai kalau dia mau otoriter, ambil aja baju itu. Enggak, dia lapor kepada hakim. Lalu hakim periksa. Di dalam Islam itu ada kaidah, siapa yang mendalilkan dia mesti membuktikan. Ditanya sama hakim, bos, kasarnya kira-kira, ya Amirul Mukminin, kasar-kasar begitulah ya. Anda ini mendalilkan orang ini mencuri. Anda punya bukti? Ada. Buktinya apa? Satu, anak saya, Hasan. Yang kedua, lupa nama saya. Lupa, satu lagi itu dia punya anak buahnya. Lalu hakim bilang begini, ya Amirul Mukminin, Anda ini tahu dalam kaidah fikih, siapa yang dalam kaidah fikih, orang yang punya hubungan darah dengan pelaku tidak boleh jadi saksi. Orang yang berada dalam kekuasaan orang itu tidak boleh jadi saksi. Jadi Anda punya bukti dua ini tidak bisa. Kalah Sayyidina Ali, padahal baju dia. ya. Baik. Itulah faedahnya positifistik. Ya. Kalau tidak begitu, habis ambil aja. Memang punya gua kok. Apalagi penguasa gitu ya. Apalagi penguasa. Tapi enggak, Sayyidina Ali enggak. Baik, saya kira begitu. Jadi teman-teman, setidaknya kita mendapatkan gambaran dan juga pemahaman dari Prof. Margarito Kamis tentang bagaimana sebaiknya. Kita tidak bisa bicara tentang
siapa yang berkuasa, tapi kita harus berpegang pada hukum. Bukan soal adil atau tidak adil, tetapi ketika ada hukum, maka hukum itu harus menjadi pedoman. Dan perspektif inilah yang menjadi pedoman pegangan dari Profesor Margarito Kamis. Dan saya berpikir betul kata beberapa orang, profesor satu ini memang nggak bisa ditebak, nggak bisa dipegang, tapi punya prinsip bahwa satu-satunya pedoman dalam hidup ini adalah hukum, begitu ya, Prof? Ya. Baik, saya kira cukup demikian obrolan kita, Terbiters. Terima kasih sudah nonton Berani Tanya. Kita nggak cari ribut, apalagi sok jago, dan memang semua ada yang tidak bisa didiamkan. Semua harus ditanyakan. Semangat beraktivitas, Terbiters. Terima kasih.